Shalom, selamat berjumpa kembali. Terima kasih oleh karena malam hari ini kita mau mengasingkan diri untuk membacakan firman Tuhan, mendengar dan memahaminya. Pelajaran malam ini saya ambil dari kata-kata Yesus sendiri. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Di dalam kitab Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 firman Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah rindu agar kita ini boleh menjadi kelihatan kepada dunia, kelihatan kepada sesama di rumah tangga, kelihatan kepada gereja sebagai murid-muridnya. Di dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan Allah telah melakukan bagiannya dari pekerjaan untuk keselamatan manusia dan sekarang ia menyerukan kerjasama gereja. Ada darah Kristus, firman kebenaran, Roh Kudus di satu sisi. Dan jangan lupa ada jiwa-jiwa yang binasa di sisi yang lain. Itulah sebabnya setiap pengikut Kristus harus memiliki bagian untuk bertindak, untuk membawa manusia agar menerima berkat yang telah disediakan surga. Adalah tugas saudara dan saya sekarang ini sebagai gereja untuk membawa orang lain menerima berkat itu. Dan marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Bukan memeriksa orang lain saudara. Tetapi memeriksa diri kita sendiri, melihat apakah kita telah melakukan pekerjaan ini. Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab dalam diri kita. Apakah saya berdiri di mimbar ini, saudara berdiri di mimbar, saudara berbicara di gereja, saudara berbicara di luar sana, saudara membuat teks dengan berbagai cara, dengan kata-kata yang macam-macam untuk menyatakan saudara adalah pelaku firman, tapi kalau tidak berbuat, periksa diri saudara-saudaraku. Saya juga perlu mengoreksi diri. Mari kita mempertanyakan motif kita dan setiap tindakan dalam hidup kita. Ini perlu saudara. Kenapa? Ya, belum terlambat untuk menebus pengabaian masa lalu. Kalaupun selama ini kita hanya bicara banyak, berkomentar banyak, berteori banyak, sekarang kesempatan untuk memperbaikinya. Masa isolasi ini, masa untuk kita di karantina ini, masa kita untuk bersama-sama di rumah dengan keluarga, perlu kita memeriksa diri kita, apa yang kita sudah buat. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan saudaraku kepada kita. Biarlah ada kebangkitan dari kasih mula-mula semangat yang pertama. Sama seperti firman kepada orang-orang di jemaat Efesus. Allah mengatakan, aku mencela engkau oleh karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Biasanya orang yang baru menerima kebenaran firman Tuhan ini meluap hatinya dengan sukacita, meluap hatinya dengan semangat, tetapi lambat laun pudar. Biarlah kelemah lembutan dan belas kasihan yang telah Yesus ungkapkan dalam kehidupannya yang berharga menjadi contoh bagi kita tentang cara kita memperlakukan sesama makhluk. Dan terutama adalah bagi mereka yang seiman, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Banyak yang lemah menjadi putus asa dalam pergumulan besar dalam kehidupan ini yang akan diperkuat oleh satu kata yang ramah dan berani. Dan tidak akan pernah menjadi tertutup hatinya, dingin atau tidak simpatik dan mencari-cari kesalahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah ini menjadi kehidupan kita sekarang ini. Sesungguhnya Allah kita itu
sangat mencintai saudara dan saya. Dan orang yang mengasihi Tuhan tidak akan dingin hatinya, tidak akan tertutup hatinya. Mereka itu bukan orang yang tidak simpatik, bukan orang-orang yang suka cari-cari kesalahan. Dan dikatakan di sini, jangan pernah kehilangan kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun untuk mendorong dan menginspirasi harapan. Saudaraku, jemaat yang paling teratur, yang dermawan dalam menyokong pekerjaan Tuhan, paling makmur kerohaniannya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara sekarang masalah kerohanian yang makmur, yang baik rohaninya, adalah mereka jemaat yang teratur dan yang dermawan. Kedermawanan yang sejati yang ada pada mereka adalah sama dengan yang ada pada Tuhannya. Jika mereka yang mempunyai harta menyadari bahwa mereka bertanggung jawab kepada Allah atas setiap rupiah yang mereka belanjakan, maka akan berkuranglah kebutuhan yang mereka anggap perlu. Jadi kalau kita saudara sudah dalam Tuhan, kita tahu menahan diri. Memang secara manusia, oh ini perlu, ini perlu, ini perlu. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan, ini adalah dipertanggungjawabkan, maka kita akan lebih mendahulukan dalam pekerjaan Tuhan, di dalam Tuhan semua harta kita. Mereka yang memboroskan harta Tuhan, kelak akan memberikan pertanggungjawaban tindakan mereka kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Saudara-saudara, kita bisa berdalih sekarang ini. Kita bisa dengan kata-kata kita seolah-olah kita benar dalam memperlakukan harta kita. Tetapi Tuhan akan lebih tahu. Ya. Kenapa saudara? Ada banyak orang, bila mereka mulai mengumpulkan kekayaan duniawi, mulai menghitung berapa lama mereka dapat memiliki sesuatu dalam jumlah tertentu. Oh cita-cita saya mau jadi begini nanti, saya akan memiliki seperti ini, saya mau mempunyai seperti ini nanti. Mereka hitung-hitung dalam sekian tahun, dalam umur sekian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kecemasan mereka menimbun harta bagi diri sendiri, dan mereka gagal untuk menjadi kaya bagi Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita pada malam hari ini, sesungguhnya Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Allah merindukan kita menjadi kepala, bukan jadi ekor. Kekhawatiran kita, kerisauan kita tentang masa depan, harusnya itu kita letakkan di kaki Kristus. Apa yang terjadi saudara kalau kita terlalu risau dalam hidup ini? Kebajikan mereka tidak sejalan dengan penimbunan harta mereka. Ketika nafsu mereka untuk mengejar kekayaan kian bertambah, apa yang terjadi? Cinta mereka terikat dengan harta mereka. Pertambahan harta mereka memperkuat keinginan untuk memperoleh lebih banyak lagi. Sampai ada orang, perhatikan saudara, ada orang yang menganggap bahwa memberikan persepuluhan kepada Tuhan adalah suatu beban yang terlalu berat dan tidak adil. Sekarang terlalu banyak perbincangan masalah persepuluhan, saudaraku. Saudara, itu adalah milik Tuhan. Itu adalah harta Tuhan. Bahkan semua yang kita miliki ini adalah harta Tuhan. Jangan sampai saudara tergoda oleh karena keinginan, nafsu untuk memilikinya. Jangan tahan milik Tuhan. Tidak ada alasan saudara. Mau baik mau tidak baik situasi ini, kewajiban kita kepada Tuhan jangan sampai pernah kita tahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah telah menguji beberapa orang seperti ini dengan memberikan kekayaan kepada mereka. Tetapi dengan kekayaan itu datanglah pencobaan yang lebih ganas.
dan kemurahan hati mereka makin berkurang kalau dibandingkan dengan ketika mereka miskin. Saya yakin banyak di antara kita ini yang dari orang tua, dari leluhur kita adalah orang tidak punya. Tetapi setelah kita memiliki, setelah kita punya jabatan, punya pekerjaan, mulai banyak pertimbangan kita. Mulai kita banyak analisa. Dan saudara, kita perlu berhati-hati. Sesuatu kerinduan untuk memperoleh kekayaan yang lebih besar lagi akan memenuhi pikiran dan hati mereka. Dan mereka akan mengadakan penyembahan berhala. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya janji kepada Allah adalah wajib dan suci. Setiap orang harus mengadakan penilaian diri sendiri atas milik mereka, terserah kepadanya dan terserah kepadanya sendiri memberikan sekehendak hatinya. Tetapi apa dikatakan di sini? Ada orang yang bersalah sama seperti Ananias dan Safira dengan beranggapan dari apa yang dituntut Allah dalam sistem pembayaran persepuluhan, saudara-saudaranya tidak pernah akan mengetahuinya. Saudara yang tahu berapa pendapatan saudara, saya yang tahu berapa pendapatan saya. Jangan pernah saudaraku, walaupun tidak dilihat oleh orang lain, tidak diketahui oleh pendeta atau siapa saja, tapi Tuhan tahu berapa banyak pendapatanmu. Saudara-saudara, saya mempunyai beban yang besar untuk menyampaikan ini. Kadang kita melihat nilai, tapi kita tidak melihat kualitas. Janda miskin itu yang dilihat oleh Yesus masuk ke dalam Ka'bah dengan malu-malu. Memberikan hanya 2 peser dari apa yang ada padanya. Dan karena banyak orang mungkin melihat, Yesus katakan kepada muridnya, persembahan janda ini lebih besar. Karena dia memberikan apa yang ada padanya. Orang lain memberikan karena kelebihan mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah membandingkan pemberian itu dengan nilai nominal. Tetapi berikanlah itu sesuai dengan kemampuan saudara. Apa yang saudara terima. Karena Tuhan akan menuntut itu kepada kita. Mungkin orang memberikan 100 rupiah, 1000 rupiah. Saudara memberikan puluhan juta. Tapi itu lihat kualitasnya saudara. Karena Tuhan sedang menuntut kita memberi apa yang kita mampu. Jadi bukan saudara yang menentukan kemampuan itu, tetapi apa yang saudara terima dari Tuhan. Itulah batas kemampuan itu. Saudaraku yang kasih, demikianlah anggapan suami istri yang contohnya diberikan kepada kita sebagai satu amaran. Dalam hal ini Allah membuktikan bahwa Ia menyelidiki hati manusia. Tuhan tahu saudaraku. Apakah saudara atur-atur itu perpuluhan di rumah? Ya, Tuhan tahu saudara. Motif dan maksud manusia tidak dapat disembunyikan daripadanya. Waktu saya baca ini, firman ini saudaraku, saya berdoa, kita tidak mau ada yang terjerat dengan kalimat-kalimat ini. Ia telah meninggalkan satu amaran yang kekal ya, kepada orang-orang Kristen pada segala zaman untuk berjaga-jaga terhadap dosa. Yang kepadanya hati manusia mempunyai kecenderungan untuk terus-menerus. Saudara yang kasih, kita perlu mengasingkan dari semua yang kita terima untuk pengucapan syukur, menolong orang-orang yang tidak mampu. Di setiap sidang didirikan satu perbendaharaan bagi orang miskin. Lalu biarlah setiap anggota mempersembahkan suatu persembahan syukur kepada Allah. Sekali seminggu, sekali sebulan menurut keadaan yang paling sesuai dan menyenangkan. Dan apa dikatakan? Persembahan ini akan menyatakan rasa terima kasih kita
atas karunia kesehatan, makanan dan pakaian yang menyenangkan. Kalau saudara hari ini, saudara-saudaraku, di masa COVID ini, di masa terjadi wabah ini, kita bisa makan bersama keluarga kita. Kita bisa mempunyai pakaian, saudara. Masih banyak orang yang tidak beruntung saat ini. Apakah saudara terbuka hati untuk itu? Gereja ini harus berbuat, saudara. Kita tidak terlalu risau dengan apa yang akan terjadi nanti. Tapi jangan sampai kita tidak berbuat. Dan karena Allah telah memberkati kita dengan kenikmatan ini, kita akan mengasingkan sesuatu bagi orang yang miskin dan menderita dan yang dirundung malang. Saudara-saudaraku, ya, tahanlah dirimu, kata firman Tuhan, dari beberapa kemewahan, malahan kesenanganmu, dan tolonglah mereka yang dapat memperoleh hanya makanan dan pakaian yang paling tidak mencukupi. Bayangkan saudara. Ini sekarang, mari kita buka. Sedih kalau ada orang bilang mungkin satu saat saya juga akan dibantu. Tunggu saudaraku. Kalau bisa jangan, berdoa sama Tuhan. Bagikan apa yang ada padamu. Karena Tuhan yang berjanji, aku akan mengembalikannya kepadamu berlipat kali ganda. Hati-hati saudara-saudara, kita memiliki Tuhan yang mempunyai bumi ini, yang memiliki saudara sendiri. Jangan sampai saudara menahan tanganmu, perbendaharanmu, hanya karena kekhawatiran tidak akan dapat makan di kemudian hari. Jangan menunggu keperluanmu yang diangan-angankan itu sudah dipuaskan semuanya. Jangan saudara. Oh nanti kalau sudah ada ini pendeta, kalau sudah cukup ini saya akan bantu. Tidak, bukan itu cara yang baik. Jangan percaya kepada perasaanmu dan memberikan bila engkau merasa seperti itu dan menahannya bila engkau tidak merasa seperti itu. Jangan. Berikanlah dengan tetap sebagaimana engkau suka melihat pada catatan di sorga pada hari Allah. Ingat saudara, apa yang saudara buat hari ini tidak ada yang dilupakan Tuhan. Jangan seorang pun menahan duitnya dan biarlah mereka mempunyai banyak uang bergembira sebab mereka dapat menimbun harta di sorga. Suatu harta yang tidak akan lenyap. Uang yang enggan kita tanamkan dalam pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, ingat ini, akan binasa. Padanya tidak ada bunga akan tertimbun dalam bank di sorga. Kalau saudara mau banyak bunganya, bunga banknya, tanamkan sekarang di dunia ini melalui pelayanan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan telah menunjukkan kepada saya berulang-ulang bahwa berlawanan dengan kitab suci mengadakan persediaan untuk keperluan jasmani pada masa kepicikan. Hati-hati saudara. Saya sudah belajar tahun 98 bagaimana pada krisis moneter terjadi. Ada banyak orang yang ras untuk keluarkan uang, mengumpulkan, menimbun segala-galanya. Ternyata tidak juga saudaraku. Tuhan menolong. Ada orang yang gak punya, bagaimana yang gak punya? Tetap Tuhan kasih jalan keluar. Saudara yang kasih, saya melihat bahwa jika orang saleh mempunyai makanan yang mereka telah timbun atau di ladang pada masa kepicikan, bila pedang, kelaparan, dan bela sampar melanda negeri itu, makanan itu akan diambil dari mereka dengan kekerasan dan orang-orang asing akan memenuhi ladang mereka. Pada waktu itu kita berharap sepenuhnya kepada Allah dan Ia akan menyokong kita. Saudaraku, kita boleh lihat di sini bagaimana janji Tuhan yang luar biasa. Ya. Saya melihat bahwa makanan dan air minum kita akan dijamin pada saat itu dan bahwa kita tidak akan kekurangan atau menderita kelaparan. Kenapa? Karena Allah sanggup menyediakan makanan bagi kita di padang belantara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini mulai sekarang diingatkan kepada kita. Akan terjadi masa yang lebih sulit dari sini. Dan jangan kekhawatiran kita mulai sekarang. Justru kita belajar sekarang bagaimana
bergantung kepada Tuhan. Jika perlu, Tuhan katakan Ia akan mengirim burung gagak untuk memberi makan kepada kita, sebagaimana yang diperbuatnya kepada Elia untuk mengenyangkan Elia, menurunkan manna dari surga sebagaimana yang diperbuat oleh Tuhan kepada orang Israel. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rumah dan tanah tidak akan ada gunanya lagi bagi orang saleh pada masa kepicikan. Silakan bekerja sekarang, silakan membangun saudaraku. Tetapi jangan lupa, semua apa yang kita miliki sekarang satu saat tidak berguna. Karena pada waktu itu mereka akan melarikan diri dari orang banyak yang bernyala-nyala amarahnya. Dan pada waktu itu kepunyaan mereka tidak dapat lagi dijual guna memajukan pekerjaan kebenaran zaman ini. Ditunjukkan kepada saya bahwa Allah menghendaki agar orang saleh melepaskan diri dari setiap penghalang sebelum, perhatikan kalimat ini saudaraku, ya, melepaskan diri dari setiap penghalang sebelum masa kepicikan tiba. Kapan itu? Sekarang saudara. Dan mengadakan perjanjian dengan Allah melalui pengorbanan. Jadi waktunya sekarang ini belum kepicikan. Disinilah kita sebenarnya berbuat. Di sini kita mulai menabung untuk masa depan kita di sorga. Bukan nanti saudaraku. Jadi berbuat baik, berbagi sekarang waktunya. Selagi masih ada kesempatan kita bisa melakukannya. Jika mereka menaruh harta mereka di atas mezbah dan dengan sungguh-sungguh menanyakan kepada Allah untuk menurut, saudaraku yang kasih, Ia akan mengajarkan kepada mereka bila mana mereka harus menjual harta ini. Dan dengan demikian, inilah kebebasan. Karena pada masa kepicikan mereka akan bebas dan tidak ada beban yang memberatkan mereka. Saudara, kita tidak tahu bulan-bulan berikut ini apa yang terjadi. Mungkin lebih sulit, lebih susah. Dan kita harapkan sebenarnya berlalu. Tetapi apapun itu kita harus hadapi. Panggilan bagi kita malam hari ini. Sekarang Tuhan memanggil anggota-anggota Masehi Advent hari ke-7 di setiap tempat untuk mengabdikan diri kepadanya dan berbuat sebaik-baiknya menurut keadaan mereka untuk membantu pekerjaannya. Sekarang, saudara. Oleh karena kedermawanan mereka dalam memberikan persembahan, Ia menghendaki agar mereka menyatakan penghargaan mereka akan segala berkat-Nya serta terima kasih mereka atas kemurahan-Nya. Sekarang kita harus sampaikan itu kepada Tuhan. Dan jangan lupa, iman bekerja sama dengan perbuatan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, luar biasa. Bukankah kita ini sahabat Allah? Bukankah kita anak-anak Tuhan? Dia mau diuji sekarang iman percaya kita. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Jadi jangan terlalu lantang kita bicara banyak saudaraku. Teori banyak, berkhotbah begitu berapi-api, kita diskusi di sekolah sahabat luar biasa. Bahkan di WA kita banyak hal yang luar biasa kita sebutkan. Tapi enggak ada perbuatan kita. Jangan saudara, kasihan. Kita mau ke surga. Mari kita berubah. Buat yang terbaik. Buka pintu kasih-Mu, buka pintu hati-Mu kepada Tuhan. Ayat tema kita. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasihilah sesamamu, kata Yesus, sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Saudara, malam ini malam permintaan doa. Sabat ini adalah sabat
perpuluhan, mengembalikan persembahan khusus, mengembalikan kita punya persembahan ucapan syukur kita. Saya rindu berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari wabah ini. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari penyakit. Mari kita buat yang terbaik. Jangan menahan. Karena Tuhan mau mengembalikannya kepadamu. Berlipat ganda. Saya undang kita dengan rendah hati. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terpuji namamu. Oleh karena Engkau mengingatkan kami betapa besar kasih karunia-Mu. Engkau mengingatkan kami akan janji-Mu yang pasti. Engkau mengingatkan kami pemeliharaanmu. Engkau mengingatkan kami juga akan kewajiban kami. Tuhan, biarlah Rohul Kudus-Mu yang membuka hati pikiran kami malam hari ini. Umat-umat Tuhan yang mendengarkan ini di mana saja, biarlah terbuka hati mereka saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Agar kami boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Dan bukan hanya sekedar percaya, tetapi kami adalah orang-orang yang berbuat, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Berkati umat-Mu ya Tuhan di dalam kesehatan, berkati dalam kebahagiaan rumah tangga mereka, berkati mereka di dalam usaha. Sekalipun dalam situasi seperti ini kami percaya janji-Mu. Engkau yang menyediakan manna kepada orang Israel di padang belantara. Engkau juga yang menyediakan burung gagak untuk memberi makan Elia. Engkau yang mencukupkan umat-Mu. Ajari kami untuk percaya Tuhan, ajari kami untuk berbuat. Terima kasih. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua. Bila mana kami membawa persembahan dan segala yang ada pada kami di hari-hari yang akan datang ini, biarlah itu menjadi berkat bagi kami, berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.